Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagi Widiatmaka, peserta PPG Daljab 2, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membawakan uji kinerja saya yang bermateri kamera pencahayaan tata suara yang dilaksanakan ada di SMK Negeri 8 Surakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, semoga semuanya sehat ya. Tetap semangat ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran agar kita tetap semangat nasionalisme kita tetap ada, silakan kalian untuk berdiri, kita melafalkan Pancasila. Oke, silakan berdiri sejenak. Oke, sikap sempurna ya. Ya. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, Bapak mengecek apakah ada yang tidak hadir? Nihil ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya apakah masih ingat materi sebelum yang kita pelajari minggu lalu, sebelum kita nanti masuk ke materi berikutnya. Ayo, masih ada yang ingat? Apa? Tentang apa? Kamera angle. Kamera angle. Kamera angle itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Frogs A. Ya, itu frog A. Terus ada lagi? It's A. Bird A. Ya. Lalu? Point of view. Point of view. Terus ada lagi? Over the shoulder. From the shoulder. Sudah? Apa, Nathan? Angle. High angle. Terus? Sudah? Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Farel dan Mas Nathan. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya. Kenapa sih kok kita mempelajari tentang kamera angle? Motivasinya itu untuk apa? Ya. Variasi gambar. Agar apa? Variasi. Memvariasi Gambar. pengambilan gambar ya. Supaya tidak monoton. Ya, betul, supaya tidak monoton. Ada lagi mungkin agar tidak garing ya. Tidak garing ya. Tepuk tangan untuk Mas Nathan. Ya, itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Nathan tentang kamera angle ya. Jadi agar terlihat lebih indah, lebih ada variasi, ya kan, biar tidak monoton, ya. Itu. Nah, terus ini nanti kita akan mempelajari tentang kamera movement, ya. Kamera movement ini adalah pergerakan kamera, ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kamera angle. Ya, jadi kamera angle kan dari sudut pengambilan gambar, ya. Ada yang dari bawah, dari atas, terus ada yang dari sini seperempat dari punggung kita. Nah, ini kalau kita mempelajari kamera movement itu adalah pergerakan. Jadi kita kombinasi dengan kamera itu bergerak, mengambil gambar secara bergerak. Nah, tapi bergeraknya ini tidak asal-asalan. Jadi ada teknisnya, ada motivasinya. Ya, nanti kita akan bahas. Kita akan pelajari tentang kamera movement ini seperti apa gitu ya. Oke, sebelum
masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya nanti seperti apa ya. Nanti kalian simak apa aja yang nanti akan kita pelajari. Ya, untuk kompetensi dasarnya, ini di sini ada menganalisis berbagai kamera movement ya, lalu dan merancang berbagai kamera movement. Berikutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya itu memilih berbagai kamera movement ya. Setelah itu nanti menganalisis berbagai kamera movement, selanjutnya mengidentifikasikan berbagai kamera movement, yang terakhir ini ada mendemonstrasikan berbagai kamera movement. Jadi nanti harapannya nanti semua bisa menjelaskan bagaimana penerapan untuk kamera movement itu nanti bagaimana taktisnya, bagaimana penggunaannya, motivasinya untuk apa gitu ya. Oke, nah berikut ada tujuan pembelajarannya. Oke, saya minta tolong ada yang bisa membacakan salah satu, Mas Alif, yuk. Tujuan pembelajaran nomor 1, setelah mengikuti mengamati kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang disiplin dan bertanggung jawab, peserta didik dapat bekerja sama memilih berbagai cara kamera movement dengan tepat dan terukur untuk pengambilan gambar bergerak. 2. Setelah mengikuti mengamati kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang disiplin dan bertanggung jawab, peserta didik dapat bekerja sama menganalisis teknik pengambilan gambar yang tepat dan terukur. Ya, terima kasih Mas Alif, tepuk tangan untuk Mas Alif. Ya, ini untuk tujuan pembelajarannya ya, tadi sudah dibacakan oleh Mas Alif. Nanti kalian tinggal harapannya Bapak nanti bisa kalian menerapkan ini ya. Oke, sebelum masuk ke materi, nanti ini ada Bapak ada video dari Om Gunrok ya. Om Gunrok ini merupakan konten kreator untuk beliau ahli dalam bidang broadcast gitu. Oke, bisa kalian tonton, kalian simak ya. Jadi kali ini kami akan bahas tentang kamera movement. Emang itu fungsinya apa aja? Yang pertama, untuk mempercantik gambar loh. Jadi kalau misalnya kita lagi ngambil interview atau dokumentari, atau gue kan sering ini ya, traveling ya. Iya, seringnya kapan ya? Iya. Jadi biar ada production value, nanti tambahin yang smooth gitu kamera movementnya, modelnya lagi jalan. Production gitu. value berarti Production ya. value. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah untuk kebutuhan storytelling. Jadi biar sutradara itu bisa lebih menyampaikan pesan. Itu ada motivasinya loh. Jadi bisa untuk ngeliatin detail dari satu subjek dari bagian bawah sampai atas atau sebaliknya. Atau juga untuk motivasinya itu adalah untuk mengikuti subjek yang sedang bergerak naik ke atas bukit misalnya, atau ya apapun yang gerakannya adalah naik dan turun. Itu Maksudnya? panning. Panning itu adalah kamera bergerak pada satu sumbu juga loh. Yang ke kiri itu namanya pan left, ke kanan adalah pan right. Itu motivasinya bisa untuk ngasih informasi detail satu subjek, misalnya dari kiri ke kanan, ya itu tadi namanya adalah pan right. Atau bisa juga misalnya untuk ngambil dua orang subjek yang lagi dialog berhubungan. Nah, misalnya kamarnya mau pingpong nih, kanan ke kiri atau kiri ke kanan gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak cut juga. Atau juga bisa untuk mengikuti subjek yang lagi lari atau berjalan gitu. Itu butuh device khusus nggak sih dan yang tadi panning itu? Iya, sebaiknya pakai device khusus. Jadi kita pakai tripod yang fluid head. Jadi kalau pakai fluid head itu kamera movementnya bakal lebih smooth. Tapi kan misalnya tangan kamu ya nggak tremor, nggak kayak nenek. Itu bisa juga pakai handheld. Basic kamera movement berikutnya adalah pedestal. Pedestal itu adalah kameranya bergerak naik atau turun, tapi beda sama tilting. Kalau tilting tadi kan ya tilt up, tilt down gitu kan, tetap ada satu sumbu. Ini enggak. Itu motivasinya itu sama aja. Cuman ya bergeraknya itu lebih berasa karena ada movement pada bagian background dan foreground gitu. Dan ini tuh bagus banget buat revealing shot. Itu butuh device khusus nggak sih? Kalau kamu pernah ke studio TV ya lo ya, kan ada tuh batang. Bukan tripod tapi batang yang buat nahan kamera. Biasa aja kalau nggak mau batang kali. Jadi itu namanya adalah pedestal.
Gitu biasanya ada di studio TV. Itu buat gerakan naik, turun gitu, hidrolik biasanya. Kalau misalnya kayak di konser-konser gitu apa namanya yang kiri kanan yang swing gitu loh, canggih banget itu. Bisa ke atas itu kan, Iya, iya. itu adalah crane, namanya crane kamera movementnya. Jadi kalau device-nya namanya Jimmy Jeep. Jadi pesannya bakal lebih tersampaikan. Jadi iya. kalau pakai crane itu, pakai Jimmy Jeep, itu bisa lebih fleksibel movementnya. Itu kemarin aku nonton film juga sekarang banyak yang pakai drone ya, jadi nggak perlu bawa-bawa keren ke tengah hutan gitu. Jadi nggak ribet. Kalau misalnya ke hutan kan bawa crane harus banyak orang lah ya. Pakai drone lebih simpel dan itu bisa kayak lebih ekstrem lagi, itu bisa sampai nembus awan. Sampai ke neraka. Ini kamera movement-nya apa lagi nih selanjutnya? Jelasin dong. Dolly itu adalah misalnya kameranya bergerak maju, itu adalah dolly in atau track in. Bergerak mundur, itu adalah track out atau dolly out. Ada motivasinya. Misalnya nih satu aktor, dia sedang memasuki satu tempat baru dan ya dia belum kenal tempat itu kan, lagi explore gitulah. Nah si sutradara dia pengen menekankan hal itu dengan cara waktu talent masuk, aktor masuk, kameranya track out. Buruan, pelatih editan video Kalau misalnya kamera yang gerak ke kanan itu apa? Itu adalah track atau tracking left, right atau grabbing left atau right. Oh, jalan kepiting gitu ya? Aku suka tuh jalan kepiting. Itu ada nama alatnya loh. Kalau yang gede, yang ada relnya, yang bisa didudukin kamera persennya, itu namanya kamera dolly. Terus ada yang ringkas, yang pendek, yang bisa dibawa-bawa, yang pendek. Pendek, tinggalin aja Itu namanya slider. Oh ya, slider. Kalau misalnya nggak punya kamera dolly, bisa pakai kursi roda atau troli gitu nggak sih? Nah, kamera dolly kan mahal ya, jadi kita bisa pakai troli yang buat ngangkut barang, atau troli buat belanja itu ya. Atau juga bisa pakai apa tadi kursi roda ya. Tapi medannya harus rata loh, jangan yang bergelombang. Jadi kalau bergelombang ya cuma aja bakal seki-seki juga betulnya gitu deh. Atau kalau kamu punya tripod yang fluid ya, itu bisa juga buat dapetin efek dolly in atau dolly out, bisa. Nah, supaya gambar dinamis gitu, kamera harus selalu gerak nggak sih? No. Kalau sebuah message bisa disampaikan dengan kamera yang still, diem, ya udah diem aja. Jadi jangan sampai kameranya gerak-gerak, nggak ada motivasinya, malah bikin ceritanya nggak tersampaikan. Oh, jadi harus ada motivasinya ya. Kalau enggak ya udah nggak perlu pakai kamera movement gitu kan? Itu kamu tahu. Oke teman-teman, segitu aja dulu tutorial. Oke, ini udah tadi video dari Om Gundrok ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Ya, untuk materi pembelajaran kamera movement ini, yang pertama ini adalah tentang apa sih pergerakan kamera itu? Ya, ada yang bisa minta tolong untuk dibacakan. Angga, yuk. Satu, pergerakan kamera. Gerak yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu teknik penempatan kamera, gerakan kamera, serta perubahan-perubahan ukuran gambar. Hal ini disebabkan masalah gerakan kamera ini erat kaitannya dengan hasil dari teknik visual yang telah direncanakan oleh sutradara. Di samping itu juga erat dengan kaitannya dengan gerakan subjek. Menggunakan teknik gerak yang baik akan sangat membantu untuk mempengaruhi emosi penonton. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap gerakan dalam bentuk apapun dalam sebuah film pasti mempunyai suatu motivasi, dan motivasi ini erat kaitannya dengan tujuan. Tanpa adanya gerakan, maka sudah dapat dipastikan akan sulit menamakan pesona subjeknya. Untuk itu, gerakan kamera di sini kerap digunakan untuk melihat sampai sejauh mana subjek itu bergerak. Oke, ya, terima kasih untuk Angga sudah membacakan. Jadi gini, kalau kaitannya dengan pergerakan kamera ya, tadi sudah dijelaskan tadi di dalam video Om Gundrok tadi. Untuk pergerakan kamera ini bisa untuk ada kaitannya dengan perubahan
ukuran gambar ya, pergerakan kamera untuk mengikuti subjek gitu ya. Nah, tapi apakah semua harus menggunakan pergerakan kamera? Apakah harus? Tidak. Kenapa? Kalau misal ada sebuah pesan, misal itu gambarnya harus tenang, still, itu tidak masalah ya. Jadi tidak diwajibkan. Ya, pergerakan kamera ini tujuannya adalah untuk menambah kesan, untuk menambah dramatisasi, untuk menambah atmosfer emosi itu lebih dramatis gitu ya, lebih terasa. Jadi tidak diwajibkan. Tapi kalau misal itu bisa digunakan untuk penggunaan dalam pergerakan kamera ini bisa digunakan, itu tidak masalah. Tapi misal itu memang harus, misal gambar itu digunakan dengan secara still, itu juga tidak masalah gitu. Berikutnya ada fungsi kamera. Fungsi kamera langsung saja dibacakan dari A sampai F ini. Salah satu mungkin siapa yang bisa membacakan? A. Memberi kesan Oke. dramatis pada gambar. B. Memberi nilai estetika pada gambar. C. Menghilangkan kesan monoton pada gambar. D. Memperlihatkan situasi di sekitar objek. Ya. E. Mempertegas ekspresi. F. Mendinamisasikan gambar. Ya, ini fungsi-fungsinya dari pergerakan kamera ya. Yang pertama adalah menambah kesan dramatis, biar lebih dramatis, biar lebih terasa gitu ya, emosinya. Terus memberi nilai estetika. Estetika itu apa? Keindahan ya, biar lebih indah ya, ada sentuhan-sentuhan indah dikit gitu. Yang berikutnya menghilangkan kesan monoton pada gambar, biar tidak monoton. Dan enggak itu aja ya, biar ada variasinya. Terus memperhatikan situasi sekitar objek. Misal contoh pengambilan gambar apa tadi? Kalau di dalam video Om Gundok tadi pakai apa? Kameranya tengok kanan, tengok kiri, itu namanya apa? Pen, ya pen bisa, pakai track pun juga sebenarnya bisa, tapi biasanya kalau digunakan untuk memperlihatkan kesan situasi objek itu pakai panning gitu. Lalu mempertegas ekspresi ya. Misal nih lagi berjalan dia kelihatan sedih gitu, kamera itu mengikuti track out atau track in gitu, maju, kameranya maju atau mundur, itu bisa. Itu menggunakan pergerakan kamera untuk mempertegas ekspresi. Lalu mendinamisasikan gambar itu biar kelihatan lebih dinamis, biar kelihatan tetap ada stabil, biar lebih kesannya itu lebih variatif, lebih indah gitu ya. Berikutnya, nah ini pergerakan kamera dibagi menjadi 3 ya. Ada pergerakan lensa, terus ada zoom in, zoom out tuh. Nah, terus ini yang pertama ini ada pergerakan lensa terlebih dahulu ya. Pergerakan lensa bisa minta tolong untuk dibacakan salah satu, Mas Arya. Pergerakan lensa adalah pergerakan yang terjadi pada bagian lensa sehingga memberi perubahan pada gambar dalam satu shot. Pergerakan lensa dibagi menjadi 2, yaitu zoom in. Zoom in adalah pergerakan lensa kamera yang dilakukan untuk mendekati subjek. Zoom out adalah perubahan lensa kamera yang dilakukan untuk menjauhi subjek. Ya, seperti tadi ya, sudah kalian tonton tadi di videonya Om Gundok tadi kan ada lensa ini juga bisa dimainkan ya, kadang bisa dikombinasikan ya dengan kamera itu maju dan lensa itu mungkin zoom in atau zoom out gitu ya. Itu biar lebih kesannya itu lebih dramatis. Misal ketika ekspresi kaget gitu, pas ekspresinya dia kaget melongo itu zoomnya mungkin menjauh tapi kameranya mendekat. Nah tadi kan efeknya tadi namanya apa? Just efek tadi gitu, just efek. Terus ada tadi apa namanya, vertigo efeknya, itu agar menambah apa, dramatis gitu, tujuannya itu. Berikutnya ada pergerakan badan kamera. Tadi pergerakan lensa, sekarang badan kamera ini yang bergerak ya, yang bergerak. Yang pertama ini ada panning ya, minta tolong untuk dibacakan salah satu.
Siapa? Ivan Adi yuk. Panning adalah pengambilan gambar dengan menggerakkan kepala kamera ke arah horizontal tanpa mengubah posisi kamera. Panning merupakan salah satu pergerakan kamera yang sering digunakan dalam syuting. Ketika syuting, panning disimbolkan dengan simbol menyerupai movie dan ditambah arah panah. Ya, ini untuk panning ya. Jadi panning ini kameranya itu tetap still di tempat. Dengan ini bisa saya contohkan ya. Ini misal nih kamera dan tripod. Posisi kamera masih di sini. Nah, kalau panning itu masih dalam satu sumbu, lalu bisa panning itu pergerakannya ke kanan atau ke kiri. Biasa disebut dengan pan. Kalau ke kanan apa? Pan apa? Pan right. Kalau ke kiri? Pan left. Ya, ini pergerakan panning ya, pergerakannya hanya kepala kamera ini mengarah ke arah horizontal tanpa mengubah posisi kamera. Ya, posisinya tetap di sini, cuman ini ke kanan ke kiri. Ini namanya pan. Pan kanan, pan kiri. Oke, kita lanjut. Nah, setelah ini ada pergerakan tilting. Ya. Kalau tadi pan itu kanan ke kiri. Sekarang tilting apa? Pergerakannya bisa ke atas. Sebutannya biasanya apa? Tilt up, tilt down. Kalau ke atas apa namanya? Tilt up. Kalau ke bawah, tilt down. Ini masih sama ya, masih apa namanya? Penempatan kameranya masih still di tempat, cuman mendongak ke atas dan ke bawah. Berikutnya ada track. Nah, kalau track ini beda dengan panning ya. Kalau panning nanti kan kameranya tetap di tempat kanan dan ke kiri. Kalau track ya bisa dibacakan salah satu. Ya yang cewek mana suaranya belum ada? Pergerakan yang melibatkan seluruh badan kamera dengan atau tanpa tripod. Pergerakan track sering disebut juga dengan drone. Pergerakan ini dibagi menjadi dua, yaitu track in dan track out. Track in atau drone adalah pergerakan pada kamera yang dilakukan untuk mendekati objek. Sedangkan track out atau track out adalah pergerakan seluruh badan kamera yang dilakukan untuk menjauhi objek. Oke, ya. Terima kasih Mbak Afifa. Untuk track ini pergerakannya adalah kamera ini mendekati objek bisa maju atau mundur. Ya, kalau ada alatnya dolly ya, dolly track itu yang tadi rel tadi yang kalian nonton tadi videonya Om Purok tadi. Nah, karena ini tidak ada ya, misal contoh ini saya mau ambil Mas Abraham. Ini kameranya mendekat. Ini namanya apa? Kalau pergerakannya maju? Track in. Kalau mundur? Track out. Ya, benar. Itu ya. Bedanya itu kalau beda dengan panning dan tadi apa namanya? Tilt tadi. Ini pergerakannya maju mundur, tapi kameranya ini dan alat bantunya bisa tripod atau pakai dolly ini maju atau mundur gitu. Selanjutnya ada crab. Nah, ini beda dengan track. Kalau crab bedanya apa ini? Kanan kiri. Apa Mas Alif? Jalannya ke samping. Jalannya ke samping ya. Bisa ke kanan atau kiri. Bedanya dengan panning? Kalau panning masih satu sumbu. Satu sumbu ya. Kalau crab ini? Semua ya. Jadi ya semuanya gerak betul. Jadi kamera ini dan tripodnya atau alat bantu kamera ini semuanya bergerak mengikuti objek, bisa ke kanan atau ke kiri. Jalannya seperti kepiting ya. Karena sebutannya adalah crab. Bahasa Inggrisnya kepiting adalah crab. Gitu ya, makanya disebut dengan crab. Seperti kepiting jalannya. Itu ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya ada swing. Nah, swing ini bisa kalian lihat ini pergerakannya bagaimana ini? Memutari subjek ya. Misal nih adegan sedang dansa gitu. Terus tadi apa namanya? Ketika pas ekspresi dia kebingungan, tersesat di hutan, misal, ya kan? Memperlihatkan dia lagi bingung, kameranya muter itu kan bisa kan? Nah, ini pakai swing ini juga bisa. Jadi lebih menekankan ekspresi apa? Ekspresi subjek. Itu ya.
kan ekspresi gitu. Ya, ini untuk pergerakan. Nah, berikutnya ada crane. Kalau crane ini gimana ini? Penerapan pergerakan kameranya menggunakan apa? Alatnya juga namanya crane. Alatnya namanya crane ya. Kalau biasa sebutan lainnya itu Jimmy Jeep ya. Kayak semacam apa ini namanya? Katrol, hah? Tongkat ya bisa. Katrol itu ya. Jadi naik turun itu ya ke udara. Nah ini cuman ini ruangnya terbatas, hanya mungkin naik turun ya sekitar situ. Nah beda lagi kalau sekarang mungkin berkembang lagi pakai drone. Pakai drone itu lebih leluasa, bisa kemana-mana dari sampai ke atas sampai langit itu bisa. Ya. Itu. Nah berikutnya, tips melakukan pergerakan kamera ini ada tipsnya. Saya minta tolong ada yang membacakan. Yo. Tips melakukan pergerakan kamera. Pergerakan kamera yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan gambar yang baik. Selain itu, pergerakan gambar yang sempurna akan mencapai tujuan gambar itu sendiri. Akan tetapi sering terjadi kendala teknis dalam pergerakan kamera, dan hal ini yang harus diperhatikan dengan baik. Berikut tips yang harus diperhatikan saat melakukan pergerakan kamera. Tripod untuk pergerakan vertikal dan horizontal harus smooth, pergerakan terbatas atau slide. Dolly tripod rodanya masih bisa berputar tanpa hambatan, pergerakan menyeluruh atau dinamis. Ya, oke, terima kasih Mas Bats. Ya, untuk pergerakan kamera ini ya, yang perlu diperhatikan, head tripod itu harus kondisi dengan kondisi yang baik ya, dan pergerakan vertikal dan horizontal itu harus smooth tahu, harus halus, jadi jangan patah-patah tek ini kan nggak enak kan ya, nggak enak. Terus ada dari tripod roda itu relnya itu harus dipastikan bisa berputar tanpa hambatan. Dipastikan dulu tidak ada yang nyangkut atau relnya itu kondisinya baik ya. Kadang itu rel itu sudah mungkin berkarat atau sudah lapuk, itu kan kadang itu yang membuat jalan pergerakan itu jadi terhambat ya. Itu makanya kadang perlu diservis dikit, biar dikasih oli atau apa, itu perlu dikasih oil biar nggak seret gitu ya. Oke, itu untuk pergerakan kamera. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan sebuah LKPD ya, yang perlu kalian kerjakan. Nanti waktunya 20 menit. Ini tugasnya secara mandiri. Nanti setelah selesai, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalian bisa menjawab apa yang Bapak berikan, soal yang Bapak berikan kepada kalian. Oke, ini Bapak saya bagikan. Tolong Mas Angga dibagikan ke teman-teman. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama, dan silakan bagi yang mau menjawab, silakan angkat tangan ya, tunjukkan jari kalian. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1 ini soalnya tentang bagaimana pergerakan kamera menggunakan crane dan jelaskan fungsinya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Nathan, silakan. Pergerakannya merupakan pergerakan seluruh badan lensa yang dilakukan dengan memasang kamera pada crane sehingga kamera bisa lebih bebas bergerak dan menjangkau objek. Pergerakan kamera menggunakan crane terlihat lebih baik karena yang akan bergerak ini seperti kamera yang melayang di udara. Oke, tepuk tangan buat Mas Nathan. Ya, itu menggunakan alat crane itu ya, dan memastikan lensanya sudah pas atau belum ya itu. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Sebutkan tujuan gerakan panning. Ya, gerakan panning. Ayo, siapa? Mas, siapa? Farel. Panning merupakan salah satu pergerakan kamera yang sering digunakan dalam syuting.
Ketika shooting panning disimbolkan dengan simbol menyerupai huruf V dan ditambah arah panah. Melalui panning, sutradara atau director bisa memvisualkan tujuan gambar yang dibangunnya. Untuk itu ditinjau dari tujuannya. Panning dibagi 4 macam, yaitu follow pan, surfing pan, interrupt pan, dan wake pan. Ya, itu tujuan. Tepuk tangan untuk Mas Farel. Ya, nomor berikutnya nomor 3. Jelaskan konsep interrupt pan dan fungsinya. Siapa? Mas Angga, ayo. Interrupt pan adalah pergerakan panning yang halus, kemudian dengan tiba-tiba dihentikan. Tujuan penggunaan interrupt pan ini untuk menghubungkan dua buah subjek yang terpisah satu dengan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Angga, luar biasa. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Sebutkan kamera movement yang dilakukan oleh kepala kamera. Siapa? Ya. Parts? Oke, panning adalah pengambilan gambar dengan menggerakkan kepala kamera ke arah horizontal tanpa mengubah posisi kamera. Ditinjau dari arah pergerakannya, panning dibagi menjadi 2, yaitu panning left dan panning right. Nah, panning left adalah pergerakan kamera horizontal ke arah kiri, sedangkan panning right adalah pergerakan kepala kamera secara horizontal ke arah kanan. Tilt adalah teknik pengambilan gambar dengan menggerakkan kepala kamera ke arah vertikal tanpa mengubah posisi kamera. Tilt dibagi menjadi 2 macam, yaitu tilt up dan tilt down. Tilt up adalah teknik pengambilan gambar dengan menggerakkan kepala kamera ke atas. Tujuan pergerakan kamera tilt up untuk menyaksikan ketinggian suatu objek. Melalui rasa keingintahuan yang ada, menggerakkan kamera ini dapat digunakan untuk membangkitkan kesan gedung yang tinggi atau menggambarkan kedalaman yang mengerikan. Sedangkan tilt down adalah teknik pengambilan gambar dengan menggerakkan kepala kamera ke arah bawah. Tujuan pergerakan kamera tilt down untuk menunjukkan keberadaan suatu objek yang berada di bawah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bart. Luar biasa. Oke, yang terakhir ini nomor 5. Siapa? Mas? Ya, Mas Abraham. Pergerakan lensa adalah pergerakan yang terjadi pada bagian lensa sehingga memberi perubahan pada gambar dalam satu shot. Pergerakan lensa dibagi menjadi 2, yaitu zoom in dan normal. Ya, oke, betul, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Semua sudah bisa ya. Insya Allah sudah bisa menjawab untuk semuanya. Oke, berikutnya adalah kegiatan untuk diskusi ya. Ini kan satu deret ini ada 5 orang ya. Ini ada 3 kelompok dibagi menjadi 3 ya. Satu kelompok satu deret ini, kelompok 2 satu deret, kelompok 3 satu deret. Oke, satu kelompok ada 5. Nah, berikutnya tugas untuk kalian adalah membuat pergerakan kamera. Tugas pergerakan kamera itu mengambil kegiatan di sekitar kalian atau kegiatan olahraga di sekitar kalian ya. Nanti Bapak beri waktu 5 hari lagi untuk dikumpulkan. Nah, tapi hari ini silakan kalian berdiskusi untuk kalian nanti diharapkan satu kelompok bisa mendemonstrasikan penggunaan pergerakan kamera ini, tujuan dan fungsinya, motivasinya untuk apa. Ya, nanti salah satu kelompok bisa maju untuk menjelaskan, mendemonstrasikan penerapan pergerakan kamera. Oke, silakan waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Silakan untuk diskusikan dengan satu kelompok. Silakan. Nah, oke, waktu kalian sudah habis untuk diskusi. Sudah siap untuk maju? Ya, Bapak harap sudah siap ya. Kalian harus siap dan tetap semangat gitu ya. Oke, kelompok 1. Siapa yang akan mendemonstrasikan? Ya, Mas Nathan silakan. Yuk. Sedikit menjelaskan kembali apa yang kita pelajari. Ketika tadi kita pelajari adalah kamera movement, pergerakan kamera. Ada yang namanya tilt up, tilt pan, tilt ada tilt up, tilt down, pan jalan ke kiri, terus ada dolly in, dolly out, terus ada namanya crab right, crab left, apa lagi ya tadi ya Pak?
Tilt up itu sudah. Udah tilt up itu udah apa lagi? Udah ya. Pen, udah ya di pen kanan gitu udah. Nah, sedikit mempraktekkan tadi kalau tilt up tilt down itu masih ada satu sumbu, kameranya yang gerak cuma kameranya doang, kayak misalkan tilt up naik ke atas, tilt down, wih, kok ngepreng? Belum kenceng itu. Coba diulang. Kalau tilt up itu misalkan pada satu sumbu, tilt up ini ke atas, tilt down itu ke bawah. Nah, kalau pen tetap masih pada satu sumbu, tapi pergerakannya itu menggalang kepala kayak misalkan kanan kiri. Nah, pen right itu ke kanan, pen left itu ke kiri. Nah, terus ada lagi yang hampir sama kayak panning, namanya crab right sama crab left. Tapi perbedaannya adalah crab ini pergerakannya enggak pada satu sumbu, yang bergerak ikut semua. Misalkan itu ada alatnya namanya tadi kayak semacam rel gitu. Jadi misalkan crab right, pergerakan crab right itu kayak namanya crab itu kayak misalnya pergerakan kayak kepiting, jalannya kayak miring gitu. Misalkan crab right itu berarti misalkan ini tadi kayak relnya. Nah, ini crab right semua gerak. Nah, crab left kameranya gerak juga ke kiri. Nah, kalau misalkan perbedaannya di situ, dan kameranya pun juga istilahnya tenang gitu. Ini berguna, crab right ini berguna untuk nge-follow objek yang sedang lari atau gimana, untuk nge-follow objek-objek yang biar objeknya nggak kehilangan dari frame. Ada lagi juga namanya dolly in, dolly out. Nah, ini juga masih dengan sama pergerakannya menggunakan rel juga, sumbunya enggak terpacu pada satu sumbu, tapi pergerakan beda. Ini pergerakan maju sama mundur. Misalkan dolly in tuh pergerakan maju itu mendekati objek biasanya. Misalkan ini ada rel, nah ini pergerakan maju dolly in. Nah, kalau dolly out mundur. Jadi semua kameranya ikut, enggak cuma kan tadi kan kalau tilt up ini kan cuma pergerakan kamera dua, masih ada satu sumbu. Kalau dolly out, dolly in sama crab itu beda, semuanya bergerak gitu Pak. Oke, itu. Ya, terus ada lagi satunya apa ya? Tadi yang dia pakai keren itu ya Pak ya. Ya, keren itu ada alatnya juga, kayak misalnya nyebutnya gambar kayak digantungin ke tongkat gitulah, panjang gitu. Nah, ini gunanya misalkan pokoknya ada tadi juga ada alatnya namanya keren kayak tinggi banget, itu gunanya buat menunjukkan subjek atau objek lebih leluasa lagi, biar bebas lagi. Nah, sekarang juga ada namanya drone. Gantinya kan kalau drone kan bisa di outdoor, kalau keren tuh biasanya ya bisa di outdoor, tapi itu terbatas, cuma pergerakannya terbatas, nggak kayak drone gitu. Ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Nathan. Oke, luar biasa. Alhamdulillah semua sudah maju untuk menjelaskan, bisa mendemonstrasikan bagaimana penerapan pergerakan kamera, motivasinya untuk apa, fungsinya untuk apa, sudah kalian lalui. Setelah ini Bapak harap kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari setelah kalian mempelajari tentang kamera movement. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Mas Nathan. Oke. Movement adalah suatu teknik dalam suatu pengambilan gambar yang bertujuan untuk memperindah suatu mungkin gambar supaya tidak menonton dan tidak membuat penonton itu bosan. Dan ada pula juga kamera movement tidak juga sering digunakan untuk mengambil besar, karena kalau kita bisa dengan cara still untuk mengambil gambar itu juga bisa, nggak harus menggunakan kamera. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, luar biasa. Alhamdulillah kalian sudah mempelajari tentang kamera movement ini dengan baik. Harapan Bapak setelah kalian mempelajari kamera movement ini, kalian bisa untuk menerapkan apa yang sudah kalian geluti dalam bidang broadcast ini, bisa kalian terapkan nanti. Misal sesudah lulus dari sini, misal kalian ada yang ingin menjadi seorang filmmaker ya, kalian bisa menerapkan dari ilmu yang sudah Bapak berikan ini, menggunakan dari kamera movement, kemarin tentang kamera angle, komposisi gambar, type of shoot. Nah, itu dasarnya seorang videographer itu harus menguasai 4 elemen ini ya.
Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kalian pulang nanti diberikan kelancaran dan semoga di jalan dengan selamat sampai tujuan. Oke, silahkan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Kita mengakhiri, mari kita berdoa. Doa, dipersilakan. Selesai? Ya, terima kasih atas kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Mohon maaf bila Bapak dalam menyampaikan materi ada kurang dan salah dari Bapak. Mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.